Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur yang ada di seluruh Nusantara ya. Berjumpa di Widi Jawa Channel. Seperti biasa saya membahas tentang babakan weton atau hari kelahiran ya. Jadi jenengan yang di saat ini menyimak ya, saya membahas tentang berapa weton. Yang video kemarin saat ini saya membahas tentang weton pon ya, pasaran pon. Saat ini saya akan mencoba membahas tentang karakter sifat dari weton Kamis Pon ya. Jenengan yang punya weton Kamis Pon nanti bisa menyimak seperti apa karakternya ya. Ini dari sebuah prediksi yang ada di kitab Primbon Jawa ya. Jadi Kamis Pon ini, orang-orang Kamis Pon ini berada di bawah Lakuning Geni atau api ya, karena naftunya ini 15 orang Kamis Pon itu. Kamis 8 Pon 7 jadi 15 di bawah Lakuning Geni. Orang-orang yang di bawah Lakuning Geni ini biasanya semangatnya ini luar biasa ya, semangatnya luar biasa. Tapi kadang-kadang karena di bawah Lakuning Geni ini biasanya juga mudah tersulut ya, emosinya, amarahnya ini kadang-kadang juga mudah tersulut. Dan orang Kamis Pon itu tidak suka mendapatkan perintah ya, tidak suka mendapatkan perintah. Walaupun pada dasarnya orang Kamis Pon itu orangnya pandai sekali dan orangnya wataknya itu cerdas dan tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Jadi karena semangat yang membara itu kadang-kadang ketika mendapatkan sesuatu itu tidak mudah puas gitu gitu. Harus cari yang lebih baik, cari yang lebih banyak. Nah seperti itu. Kadang-kadang ini juga bisa menjadi suatu kelebihan ketika berkata tentang semangat, tapi bisa menjadi kekurangan karena orang yang tidak mudah puas itu biasanya syukurnya lebih disepelekan gitu nggih. Jadi harus bisa menempatkan diri bagaimana waktu mendapatkan sesuatu supaya bisa bersyukur, supaya bagaimana supaya tetap semangat ketika tidak puasan itu menjadi sebuah semangat untuk mencari yang lebih baik. Itu karakter dari sekilas untuk orang Kamis Pon. Dan orang Kamis itu memang cenderung orangnya agak boros memang ya. Agak boros, tidak bisa pegang uang. Kenapa? Karena orangnya ini juga nggak tegaan gitu nggih. Sama teman, sama saudara, keluarga itu nggak tegaan. Jadi ibarat sedikit punya uang gitu disambati teman atau keluarga wis nggak tegaan, pasti diberi gitu nggih. Orang Kamis itu karakternya seperti itu. Baik, saya sekilas akan mencoba membahas tentang sebuah garis kehidupan dari seorang Kamis Pon, dari sebuah auranya ya. Biasanya orang Kamis Pon itu masa balitanya ini memang agak bandel ya, karena masa pecah pamornya ini di masa balita ya. Biasanya agak bandel sedikit orang Kamis Pon itu. Kemudian tapi nanti ketika masuk SD sekitar 6-12 tahun itu sudah bagus, auranya sudah bagus ya. Apalagi nanti menginjak masa SMP 12 ke 18 itu tambah bagus. Biasanya prestasi anak-anak Kamis Pon itu luar biasa ya. Dan dalam kelompoknya biasanya menjadi pemimpin-pemimpin kelompoknya, seperti menjadi ketua kelas atau lain sebagainya. Pokoknya akan menjadi pemimpin di suatu kelompoknya. Dan nanti usia 18 ke 24 itu adalah aura yang paling bagus. Ini puncaknya aura di masa mudanya. Jadi usia 18-24 itu ibarat karir itu bagus sekali. Ibarat meneruskan kuliah juga prestasinya luar biasa. Ibarat mau langsung kerja dari sekolah menengah itu juga luar biasa. Tapi nanti ketika 24 lebih seminggu ke 30 itu auranya rezeki mati ya. Jadi dari puncak sebuah aura kejayaan itu akan menuju rezeki mati, di mana 24 ke 30 itu ibarat kerja itu memang bagusnya itu ikut orang. Kalau merintis bisnis di usia 24 ke 30 itu hasilnya biasanya kurang maksimal gitu nggih. Untuk Kamis Pon waspada usia 30 ke 36 karena itu masa pecah pamor ya. Ketika jenengan sudah memiliki pasangan atau berkeluarga harus diperhatikan dalam hal asmara di usia 30 ke 36 karena masa pecah pamor. Ketika pecah pamor biasanya ya, biasanya ini sedikit atau banyak itu ada ujian tentang asmara.
karena aura pecah pamor itu bisa menarik lawan jenis gitu ya. Kadang-kadang muncul kecemburuan dari pasangannya, dan orang yang pecah pamor itu biasanya ada rasa hambar dingin terhadap pasangannya. Makanya mengapa harus diperhatikan supaya hubungan dengan pasangan itu tetap harmonis, tetap baik-baik saja, tidak sampai terjadi sebuah ujian asmara di usia 30 menuju 36 ya, untuk Kamis Pon. Kemudian di usia 36 menuju 36 lebih seminggu ya, menuju 42 itu auranya bagus sekali. Tambah 42, 48 itu auranya luar biasa bagus. Puncak kejayaannya di usia 48 menuju 54. Jadi ketika usia 36 lebih seminggu ke atas itu kalau mau merintis bisnis, orang Kamis Pon sudah boleh ya, karena auranya bagus sekali. Tapi waspada, di 54 ke 60 itu rezeki mati untuk Kamis Pon. Ketika rezeki mati di usia itu biasanya ya, di usia-usia cukup itu dijaga dalam hal kesehatannya ya, diberi sedikit olahraga, makanan lebih terjaga seperti itu. Karena biasanya pas rezeki mati di usia-usia cukup 54 ke 60 itu kadang ada penyakit yang mampir, ada kebutuhan pokok yang mendadak tidak terduga itu datang seperti itu ya. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti dan diambil hikmahnya untuk orang-orang Kamis Pon ya. Dan memang hal yang paling penting digarisbawahi orang Kamis Pon itu ya, karena di bawah lakuning geni atau lakuning api ya, dalam hal emosional ini harus benar-benar dikendalikan. Karena kadang-kadang orang Kamis Pon itu banyak mengalami masalah sosial karena emosi yang tersulut, karena sering amarahnya tidak terkendali. Ini harus diperhatikan untuk orang Kamis Pon supaya dalam kehidupan sosialnya ini baik-baik saja, tidak bermasalah ya, seperti itu. Jadi sekilas memang seperti itu. Semoga untuk teman-teman Kamis Pon ini bisa mengambil hikmahnya ya. Kalau ada sesuatu yang positif, yang baik, supaya itu diuri-uri, dijaga, dan bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi ketika ada yang negatif, coba diredam, supaya negatif itu bisa menjadi positif, dan hal yang negatif itu tidak menjadi masalah sosial, ya, tidak bisa menjadi masalah bagi seorang Kamis Pon. Gitu ya, teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.